Karena menurut hukum akhirat pasal 1 ayat 1, dosa yang sudah diampuni di dunia tidak dapat diadili di kehidupan akhirat. Film ini merupakan lanjutan dari perjalanan panjang di akhirat setelah kematian. Klik di pojok kanan atas untuk menonton video sebelumnya atau klik link di deskripsi. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih. Film dimulai dengan menunjukkan Kang Lim dan rekannya yang bertarung melawan prajurit pasir sebelum akhirnya Raja Yeomra datang menghentikan pertempuran. Raja Yeomra dan jaksa penuntut berniat menghukum Kang Lim dan kedua rekannya karena membawa roh pendendam yang seharusnya mereka musnahkan. Namun Kang Lim dengan tegas menyangkal bahwa Suhong bukanlah arwah pendendam seperti yang dituduhkan. Menurutnya, Suhong meninggal sebelum hidupnya berakhir karena seseorang telah membunuhnya. Kang Lim memohon kepada Raja Yeomra untuk mengizinkannya menyelidiki kematian Suhong. Setelah mempertimbangkan kata-katanya yang tegas dengan bertaruhkan hak istimewanya untuk berinkarnasi, Raja Yeomra akhirnya setuju untuk memberikan kesempatan kepada Suhong untuk mengikuti persidangan di neraka. Raja Yeomra juga mengajukan syarat lain agar Kang Lim dan malaikat maut harus membawa satu roh lagi, yaitu seorang lelaki tua bernama Konsam yang sudah melewati batas hidupnya. Dewa rumah yang bernama Songju selalu melindunginya setiap malaikat maut mau menjemputnya. Songju juga harus dihukum karena telah menampakkan diri kepada manusia. Kang Lim menugaskan Hwon-mak dan Doksun untuk mengambil arwah Konsam, sementara ia akan mengantar Suhong ke pengadilan di neraka. Di dunia manusia, Hwon-mak dan Doksun mengamati Songju dan seorang anak laki-laki bernama Yundong, cucu Konsam. Dewa berwujud manusia itu terlihat sangat akrab dengan Yundong. Saat Songju keluar rumah, Hwon-mak dan Doksun memutuskan untuk mencari wujud asli Songju yang konon katanya berupa pot mereka agar menghancurkannya dengan harapan bisa mengambil nyawa Konsam. Namun Songju dengan mudah mengalahkan Hwon-mak dan Doksun. Mereka meminta maaf kepada Songju sambil menjelaskan situasi yang mereka hadapi di akhirat. Songju secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa dia mengenal mereka berdua ketika dia masih hidup. Songju mengatakan bahwa dia akan membiarkan Hwon-mak dan Doksun mengambil nyawa Konsam ketika Yundong mulai sekolah pada bulan Agustus atau sekitar 40 hari dari sekarang. Songju hanya peduli kepada Yundong dan ia tidak ingin anak itu menderita. Jika kakeknya meninggal sekarang, Yundong akan sangat bersedih dan frustasi karena tidak memiliki keluarga lagi dan kerabat dalam hidupnya. Hwon-mak dan Doksun kembali ke alam baka untuk memberitahu Kang Lim persyaratan Dewa Songju. Hwon-mak kesulitan mengalahkannya karena dia sangat kuat. Kang Lim tampaknya tidak peduli dan memberitahu kedua malaikat mautnya untuk memikirkan cara lain agar mereka bisa membawa arwah Konsam ke akhirat sebelum batas waktu yang diberikan habis. Setelah itu, Kang Lim memberi makan Suhong ke ikan raksasa agar mereka bisa mencapai neraka ketidakadilan lebih cepat. Dalam perjalanan, mereka melewati neraka kemalasan dan melihat lebih dekat hukuman bagi orang-orang malas. Mereka harus terus berlari selama berabad-abad untuk menghindari mesin gerinda raksasa yang terbuat dari batu yang bisa menghancurkan mereka. Sementara itu di dunia manusia,
para preman menggeledah rumah Konsam untuk menagih hutang. Para preman berhasil melumpuhkan Songju. Hewonmak dan Doksun mendekati Songju untuk membantu Songju menemukan panti asuhan yang cocok untuk tempat tinggal Yundong setelah kematian kakeknya. Mereka pun berjanji akan selalu menjaga Yundong sampai anak itu benar-benar mandiri. Sebagai imbalannya, Songju harus menceritakan kisah lengkap masa lalu mereka karena Hewonmak dan Doksun sama sekali tidak memiliki ingatan tentang hidup mereka di masa lalu. Setelah mencapai kesepakatan, Hewonmak langsung menghajar para preman itu. Setelah itu, Songju mengatakan bahwa di masa lalu, Hewonmak adalah pejuang terhebat yang sangat ditakuti oleh musuh. Hewonmak ditugaskan untuk menjaga perbatasan kerajaan di utara. Dia selalu mengenakan selendang bulu putih tebal untuk menutupi wajahnya sehingga ia dijuluki kucing garong putih. Songju kemudian menceritakan bagaimana dia mulai membantu Yundong dan kakeknya. Ibu Yundong meninggal setelah melahirkan anak itu, dan ayahnya melarikan diri ke Filipina karena hutang judi. Yundong diasuh oleh kakeknya sejak kecil dan mereka tinggal bersama. Mereka kehilangan rumah karena investasi obligasi yang gagal dan hutang yang menggunung. Sejak saat itu, Songju bertekad untuk terus melindungi Yundong dan tidak mau dia bersedih atau menderita. 아니, 어떻게 저렇게 변할 수가 있어요? 네가 망자들 경호를 맡는 이유가 Sementara itu di akhirat, Kang Lim memberitahu Su Hong sekilas tentang masa lalunya. Kang Lim ternyata adalah anak kandung dari seorang jenderal yang sangat dihormati pada masa dinasti Goryeo. Ayah Kang Lim sangat baik dan selalu mengampuni nyawa musuhnya dan membiarkan mereka menjalani hidup. 자비를 베푸시는 아버지. 난 그런 아버지를 Suatu hari, ayahnya mengadopsi seorang anak laki-laki yang telah kehilangan kedua orang tuanya. Lambat laun ia menjadi cemburu karena ayahnya lebih mencintai daripada anaknya sendiri. 형제끼리 무릎 꿇으라는 소리 누가 하더냐? 언제든 공격할 수 있도록 해야 한다. Dalam perjalanan, Kang Lim dan Su Hong dihadapkan pada segerombolan raptor yang muncul dari tanah. Mereka segera melarikan diri, tetapi para raptor berhasil mengepung mereka. Saat mereka mulai putus asa, Trek muncul dan melahap raptor tanpa ampun. Tiba-tiba seekor dinosaurus yang besar muncul dan menelan mereka hidup-hidup. Tapi dinosaurus yang menelan mereka rupanya tidak bermaksud membunuh mereka, dan malah membawa mereka ke pengadilan neraka berikutnya. 지금부터 김수홍, 네가 왜 귀인인지 Di tempat lain, Hewonmak membawa Songju dan Yundong ke panti asuhan. Namun karena mereka bukan wali sah, panti asuhan tidak dapat menerimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 어원에 입수할 수가 없다. 그렇다면 할아버지요. Saat Songju sedang melihat Doksun bermain dengan anak-anak, Songju mengungkapkan bahwa di kehidupan sebelumnya, Doksun juga sangat perhatian dan mencintai anak-anak di desanya. Saat tentara Goryeo menyerang desa tempat tinggal Doksun, dia berusaha menyelamatkan anak-anak di desanya. Dia kemudian membawa mereka untuk mencari perlindungan di tengah hutan, sehingga tentara tidak dapat menemukan mereka. Suatu hari, saat Doksun sedang mencari tanaman obat di hutan, seekor harimau menyerangnya. Beruntung saat itu, Hewonmak ada di dekatnya dan menyelamatkannya. Hewonmak hendak membunuh Doksun karena dia adalah musuh. Tapi setelah mengetahui bahwa Doksun telah mengasuh anak yatim piatu, Hewonmak memutuskan untuk mengampuni nyawanya dan malah membantunya merawat mereka.
통에 말려서 먹도록 하고 뼈는 갈아서 상처가 난 아이들에게 Beberapa hari kemudian, Songju dan lainnya lagi mencari cara agar Yundong bisa tinggal di panti asuhan. Mereka membuat sertifikat palsu yang menyatakan ketidakmampuan Konsam untuk merawat anak karena masalah pendengaran. Tapi rencana mereka ketahuan oleh petugas di sana yang menyarankan agar mereka meminta Yundong untuk diadopsi. Namun, Konsam dengan tegas menolak pilihan tersebut dan bersikeras bahwa dia akan menjaga Yundong sampai akhir hidupnya. Sementara itu di alam baka, Kang Lim dan Yu Su-hong telah tiba di neraka ketidakadilan. Jaksa segera menuntut agar Su-hong dikurung di balok es 500 tahun karena menyebabkan kekacauan di dunia manusia dan memiliki dendam terhadap orang lain. Kang Lim meminta hakim untuk menghadirkan Dong-yeon sebagai saksi di persidangan. Meskipun saat ini Dong-yeon sedang dirawat di rumah sakit karena luka-lukanya selama percobaan bunuh diri. Hakim kemudian memanggil roh Dong-yeon melalui alam mimpi. Dong-yeon menghindar saat Kang Lim memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya pada malam penembakan Su-hong. Dia mengetahui bahwa Su-hong masih hidup ketika mereka akan menguburkannya di hutan. Kang Lim terus memaksa dan mengintimidasi Dong-yeon agar ia merasa bersalah. Dong-yeon yang merasa sangat tertekan kemudian mengalami kejang dan akhirnya mati. 증인을 깨워주십시오. 증인이 위험한 Karena saksi meninggal sebelum adanya bukti, hakim neraka ketidakadilan memutuskan untuk melepaskan Su-hong dan mengizinkannya melanjutkan ke persidangan berikutnya. Sesampainya di neraka kekerasan, Kang Lim memohon kepada hakim untuk menangguhkan persidangan Su-hong dan memberi dia kesempatan untuk membuktikan bahwa kematian Su-hong bukanlah kecelakaan, tetapi seseorang berniat membunuhnya. Kang Lim kemudian memohon kepada hakim untuk menghadirkan Letnan Park dan Raja Yumra sebagai saksi pada persidangan terakhir di neraka pembunuhan. Kang Lim bahkan nekat mempertaruhkan reinkarnasinya sendiri karena dia begitu yakin akan hal itu. Melihat tekad Kang Lim, hakim mengabulkan permintaannya. 왜 내 재판에 상관없는 염라까지 증인을 세우냐고. Sementara itu, Songju bersiap pergi ke pengadilan untuk melamar sebagai wali sah Yundong karena itu satu-satunya cara yang bisa mereka ambil untuk melindungi dan menjamin masa depannya setelah kematian kakeknya nanti. 6번 당사자 허성주 씨 나오세요. 성주 씨의 후견인 청구를 승인합니다. Kembali dari pengadilan, Songju dan yang lainnya dikejutkan oleh keadaan rumah Konsam yang hancur dan Yundong menangis di samping kakeknya yang tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian, Songju merasa tubuhnya mulai kehilangan kekuatan karena orang-orang yang menggeledah rumah Konsam telah memecahkan guci yang merupakan wujud aslinya. Di saat-saat terakhirnya, Songju mengatakan bahwa Hewon-mak adalah orang yang membunuh orang tua Doksun. Untuk menebus kesalahan, Hewon-mak kemudian mengajarinya cara bertahan hidup dan merawat anak yatim piatu. Namun tindakan Hewon-mak dalam melindungi anak-anak dari musuhnya sudah diketahui oleh atasannya yang disebut Milginak. Hewon-mak dan pasukannya juga dianggap mengkhianati kerajaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara diumpankan ke sekawanan serigala liar di hutan. 나라를 배신하고 백성들을 능욕한 해원맥을 털보야. Hewon-mak berhasil menyelamatkan diri dari serangan para serigala lapar. Dia langsung pergi ke tempat persembunyian Doksun di tengah hutan. Sesampainya di sana, Hewon-mak mengaku telah membunuh orang tuanya dan orang-orang di desanya. Dia kemudian minta maaf pada Doksun, meskipun dia tahu tindakannya tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Penyesalan Hewon-mak yang mendalam menyentuh sanubari Doksun dan memaafkannya dengan berurai air mata.
Namun ketika Hyewon-mak dan Doksun hendak menanyakan tentang akhir hidup mereka, tubuh Songju telah menghilang sepenuhnya dan catatan kematian Konsam kembali. 이름 Hyewon-mak kemudian menyadari arti dari kata-kata terakhir Songju tentang melihat segala sesuatu secara terbalik. Ia menemukan kebenaran bahwa Milginak yang telah membantai pasukannya sebenarnya adalah Kang Lim. 이 인간들도 Mereka telah bersama selama ribuan tahun menjalankan tugasnya sebagai malaikat maut. Kenangan akhir Hyewon-mak dan Doksun perlahan pulih. Saat itu, setelah Kang Lim membantai Hyewon-mak karena dianggap berkhianat, Doksun tiba-tiba datang dan menikam perut Kang Lim. Lalu Kang Lim dengan brutal membunuh Doksun. Saat Kang Lim sedang sekarat, Raja Yumra dan Malaikat Maut mendatanginya dan menawarkan kesepakatan agar Kang Lim dapat menebus dosa-dosanya dan berinkarnasi menjadi bentuk apapun yang dia inginkan. Sementara di alam akhirat, Kang Lim dan Suhong telah tiba di neraka pembunuhan. Kang Lim kemudian meminta Letnan Park untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada malam penembakan Suhong, di mana dia dan Dong Yeon sebenarnya mengetahui bahwa Suhong masih hidup. Tapi Letnan Park terdiam setelah bertatap muka dengan Suhong. Raja Yumra tiba dan Kang Lim meminta Raja Yumra mengulangi apa yang dia katakan pada Kang Lim 1000 tahun yang lalu. Sementara tanpa sepengetahuan Kang Lim, Doksun dan Hyewon-mak telah kembali ke alam baka dan sekarang menyaksikan persidangan dari balik bebatuan. Ternyata selama 1000 tahun sebagai malaikat maut, Kang Lim harus menebus dosa-dosanya dengan mengingat semua kejadian di akhir hidupnya yang tragis. Dia harus hidup dengan penyesalan yang mendalam karena membunuh saudara angkatnya sendiri serta seorang gadis lugu. Dan untuk membuatnya semakin tersiksa, dia harus menjalankan perannya sebagai malaikat maut 1000 tahun dengan Hyewon-mak dan Doksun. Namun alasan sebenarnya Raja Yumra menghukum Kang Lim karena dia sengaja membiarkan ayahnya mati. Meskipun saat itu Kang Lim menyesali perbuatannya dan kembali untuk menyelamatkan ayahnya itu, sudah terlambat karena ayahnya telah meninggal dunia. Kang Lim mengungkapkan bahwa sejak saat itu ia merasakan rasa bersalah yang mendalam terhadap ayahnya hingga saat ini. Selama 1000 tahun hidup menanggung dosa dan penyesalan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia yang tidak bisa memohon pengampunan dari ayahnya. Itu sebabnya dia tidak ingin Letnan Park menderita rasa sakit yang sama seperti dia. Letnan Park masih memiliki kesempatan untuk menebus kesalahan dan meminta maaf kepada Suhong. Karena Suhong telah terbukti bahwa dia mati karena rekannya membunuhnya. Hakim neraka pembunuhan memerintahkan agar dia berinkarnasi secepat mungkin. Setelah itu, Kang Lim, Hyewon-mak, dan Doksun memutuskan mengambil nyawa Konsam setelah Yundong lulus dari sekolah. 준 학교 졸업식 때까지만이야. Sambil menunggu, mereka mendapat tugas membantu arwah Donyeon yang sudah berada di gerbang akhirat. Kang Lim mencoba mengakui kesalahannya kepada Hyewon-mak dan Doksun, namun mereka berdua sepakat untuk tidak mengungkitnya dan melupakan tragedi 1000 tahun yang lalu, karena mereka telah memaafkannya. 일한다. 가자. Di sisi lain, saat Suhong hendak berinkarnasi, Raja Yumra menawarinya kesepakatan untuk bekerja dengannya. Film diakhiri dengan adegan yang menampilkan ketika Raja Yumra memanggil arwah Kang Mon-jik, ayah Kang Lim, untuk menawarkan posisinya sebagai Raja Yumra untuk menguasai akhirat selama 1000 tahun. Kang Mon-jik menerima tawaran itu, tapi dengan syarat bahwa dia diizinkan untuk mempertahankan penampilan Raja Yumra seperti saat ini. Selesai. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman bisa memahami cerita film yang kami sampaikan. Salam.